Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani hafizakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan kita banyak kebaikan di satu sisi dan juga menghindarkan kita dari banyak keburukan di sisi yang lain, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang utuh, kebaikan yang utuh. Dan keutuhan itu semoga semakin terasa di bulan Ramadan ini. Ikhwani hafizakumullah, dan keutuhan itu akan sangat terasa ketika kita memiliki apa yang disebut dengan kaya jiwa, ginan nafas. Lafaz atau istilah kaya jiwa ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Laisal gina an kathratil arad walakinal gina ginan nafas. Kaya itu bukan kaya harta, tetapi kaya akan jiwa. Dalam syarahnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, bukan berarti harta itu tidak penting, tetapi harta perlu kemudian didukung oleh kaya jiwa. Karena tanpa kaya jiwa, harta bisa dikatakan tidak berarti apa-apa. Karena ikhwani hafizakumullah, kaya jiwa merupakan dasar bagi kehidupan yang positif. Kaya jiwa diartikan oleh para ulama sebagai berkumpulnya hal-hal yang positif dalam diri seseorang. Ada qanaah, ada syukur, ada sabar, ada juga suka berderma dan juga memaafkan. Dengan adanya kaya jiwa ini, harta insya Allah semakin memiliki makna. Sebaliknya, bila seorang tidak memiliki kaya jiwa, harta kemungkinan akan menjadi penyakit. Bahkan bisa jadi orang ini menggunakan harta untuk menyakiti orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani hafizakumullah, kaya jiwa merupakan proses aktif dalam diri. Seseorang mengupayakan untuk selalu ingat kepada Allah, sehingga dia bertindak hal-hal yang positif. Dia menyebarkan hal-hal yang positif. Di sisi lain, ketika dia mendapatkan sesuatu yang positif, dia akan membalasnya dengan yang lebih baik, atau minimal sama. Sementara itu, apabila dia diberi keburukan, maka bisa jadi dia menimbang apakah akan membalas dengan keburukan yang sama, ataukah memaafkan, ataukah memproses dalam koridor hukum yang syar'i. Orang yang kaya jiwa tidak membabi buta. Ketika dia mendapatkan keburukan, dia langsung membalas dengan keburukan yang lebih berat, atau membalas dengan keburukan yang sama tapi disertai dengan nafsu yang luar biasa. Orang yang kaya jiwa berusaha membalas dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik, kemudian juga tidak disertai dengan emosi-emosi yang meluap-luap. Ikhwani hafizakumullah, orang yang kaya jiwa merupakan orang yang bisa jadi sejahtera di dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Karena setan terus menggoda. Karena orang munafik juga terus menghasut. Karena sesama orang mukmin juga mungkin ingin secara tidak sengaja ingin melukai, apalagi orang kafir dan juga penguasa. Tetapi orang dengan kaya jiwa berusaha tetap lurus dalam kebaikan. Godaan setan berusaha dihindarkan, dijauhi. Kemudian dia memilih teman yang baik. Apabila kemudian dia berjumpa dengan orang-orang yang tidak baik, dia berlindung kepada Allah sekaligus berteman seperlunya.
Orang yang kaya jiwa berusaha proaktif dalam hidup. Dia tidak menunggu untuk mendapat perlakuan, tetapi ia memberikan perlakuan. Sesungguhnya orang yang kaya jiwa bisa dikatakan orang yang cerdas sekaligus terus terhubung dengan Allah. Dia tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti, dan semua itu dalam koridor ingat kepada Allah dalam rangka mencari ridha Allah. Puasa ini, sebagaimana pernah kita bahas, adalah upaya pengendalian diri. Puasa merupakan upaya menjaga diri agar tetap sabar, tetap baik, sekaligus mencintai Al-Quran. Ketika keduanya bersambung, insya Allah akan lahir sifat al-jud, sifat suka memberi. Dan sifat memberi ini pada hakikatnya adalah perwakilan dari kaya jiwa, sebuah sistem jiwa yang kompleks, yang hanya memberikan yang positif untuk kebaikan di dunia, untuk sukses di dunia dan di akhirat. Orang yang kaya jiwa selalu memegang prinsip in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka engkau akan menuai kebaikan. Jadi dia tidak pernah takut bahwa ketika dia berbuat baik, insya Allah pasti Allah akan bahas kebaikannya di dunia maupun di akhirat. Ketika dia berinfak misalkan, dia tidak takut rugi, karena dia yakin Allah akan balasnya. Ketika dia memaafkan dengan pertimbangan yang baik, dia maafkan dengan tulus dan yakin bahwa Allah akan menyayanginya, bahwa Allah akan memberikan kasih sayang yang jauh lebih luas daripada kasih sayang dan maaf yang dia berikan. Maka hadirin sekalian, marilah jadi orang yang kaya jiwa. Jadikan puasa kita senantiasa bermakna, sehingga setiap tahun kekayaan jiwa kita semakin meningkat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.